Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Theodore Alvina Brata, mahasiswa dari Trisakti School of Management. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membicarakan sebuah topik yang berkaitan dengan passion. Lebih tepatnya, berkarir sesuai passion. Teman-teman semua, pasti pernah dengar dong kata passion, entah itu dari orang tua, dari paman, dari tante, atau dari teman. Misalnya saja, saya pernah dengar kata passion itu karena ditanya dari tante saya. Dia nanya gini, Alvin, kamu kuliah akuntansi karena memang passion kamu di akuntansi ya? Ya jelas lah tante, jelas itu passion kamu, jelas salah jurusan. Contohnya seperti itu kalau dari contoh saya ya. Lalu teman-teman pernah dengar nggak sih, atau pernah berpikir nggak, passion itu sebenarnya apa? Passion adalah sesuatu yang kita lakukan atau sebuah tindakan di mana kita tidak pernah merasa bosan untuk melakukannya. Dan kadang-kadang kita merasa waktu itu terlalu cepat berlalu karena saking asiknya dengan hal yang kita lakukan. Lalu kalau misalnya anak kecil main game terus dari pagi sampai malam, berarti passion dia di main game dong? Ya bisa jadi gitu. Passion dia bermain game. Dan sekarang pun memang e-sport juga sedang merajalela, jadi bahkan menjadi sebuah atlet e-sport itu memiliki, bisa dibilang, penghasilan yang cukup besar di zaman sekarang ini. Lalu, bedanya passion sama hobi itu apa? Bedanya passion dengan hobi adalah, hobi itu dilakukan hanya untuk sebagai kesenangan saja. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa senang, kita sudah merasa puas, ya semakin lambat tahun pun kita akan meninggalkan hobi tersebut. Dan tentu saja hobi bisa saja berganti-ganti dari kecil sampai dari kita usia kecil. Bisa saja hobi kita berbeda pada saat kita dewasa, tergantung kondisi dan tingkat kepuasan yang kita capai dari hobi tersebut. Lalu kalau passion itu apa? Passion itu lebih ke arah hasrat atau nafsu dari kita melakukannya. Bisa dibilang passion itu menjadi salah satu alasan kita untuk mencapai mimpi kita. Misalnya, passion saya memasak. Dari passion saya memasak itu timbullah sebuah impian-impian, misalnya seperti saya ingin punya restoran bintang 5, saya ingin mempunyai tempat makan sendiri, saya ingin menjadi chef. Nah, dari passion tersebut muncullah cita-cita atau impian-impian yang ingin kita capai di semasa hidup kita. Seperti itu. Lalu, bagaimana sih emangnya passion itu di setiap orang ada ya? Ya tentu saja, orang semua punya passion. Hanya saja, banyak orang yang belum menemukan passionnya mereka masing-masing. Memangnya kenapa? Tentu saja ada faktor yang dapat menghambat orang lain menemukan passionnya. Pertama, tekanan dari orang tua. Setiap anak pasti ada passionnya sendiri-sendiri lah. Misalnya, setiap anak tersebut passionnya di musik. Dia sangat suka musik. Dia ingin kuliah musik, misalnya, untuk mempelajari lebih lanjut tentang musik, karena memang passion dia di musik. Nah, tapi orang tua kita itu tidak setuju anak dia itu berkuliah di bidang musik, karena menurut orang tua zaman dulu, apa sih kuliah musik itu, emang kamu mau kerja itu dapat uang dari mana gitu. Karena rata-rata orang dulu itu bahwa orang yang sukses adalah orang yang bekerja di kantoran, seperti itu. Jadi memang tekanan dari orang tua itu bisa menghambat salah satu faktor yang menghambat kita dalam menemukan passion kita. Lalu ada sistem edukasi yang kurang tepat. Di pendidikan Indonesia, dari SD sampai SMA, setiap anak yang dididik itu berkewajiban untuk menguasai semua materi mata pelajaran yang ada di sekolah. Padahal misalnya matematika, dulu orang bilang anak itu bodoh kalau misalnya nilai matematikanya jelek. Seperti itu. Dan justru orang tua malah, waduh ini matematikanya jelek nih, harus dilesin.
Nah, pemikiran yang seperti itulah yang salah. Daripada ngelesin anaknya matematika yang sebenarnya mau diajarin berapa kali pun anaknya tidak mengerti, lebih baik kamu lihat nilai dia yang bagus, misalnya di bidang seni menggambar. Kamu lesin anak tersebut di bidang seni lukis, sehingga menjadi seorang seniman yang terkenal. Seperti itu. Itulah sistem edukasi yang sebenarnya salah. Lalu dari diri sendiri tentunya, yaitu entah itu merasa minder atau merasa bahwa passion saya ini tidak dihargai, sehingga dia merasa minder akan dirinya sendiri. Seperti itu. Lalu berkarir sesuai passion. Semua orang tentu ingin berkarir sesuai passion. Siapa yang tidak mau berkarir sesuai passion? Passion itu adalah hal yang kita sukai, kita senang melakukannya. Siapa yang tidak suka gitu? Misalnya dia passionnya di musik, dia ingin menjadi penyanyi. Bekerja menjadi penyanyi di passion dia justru sangat menyenangkan. Apa sih manfaatnya? Pertama, dalam berkarir sesuai passion, kepercayaan diri kita akan terlihat. Karena apa? Misalnya penyanyi, passion dia adalah bernyanyi. Tentu karena passion dia bernyanyi, dia percaya diri bahwa suara dia itu bagus. Makanya dia lebih percaya diri dia itu tinggi untuk perform ke orang-orang atau ke audiensnya. Seperti itu. Lalu semangat yang luar biasa. Kita kadang bekerja tidak selalu, kerja ini malas, kerja ini itu malas, selalu mengeluh seperti itu. Tapi kalau bekerja sesuai passion, justru kita lebih suka bekerja daripada libur. Seperti itu. Jadi bekerjanya itu memiliki semangat yang lebih. Lalu mampu bangkit dari kegagalan. Contoh, nah ini adalah salah satu keuntungan dari bekerja sesuai passion. Misalnya seorang koki memasak sebuah makanan dan ternyata makanan itu enak, gagal kan berarti. Tapi dari kegagalan itu dia bisa bangkit, membenahi diri dan mengoreksi diri apa yang salah dari makanan yang saya buat ini sehingga rasanya tidak enak seperti itu. Jadi lebih tepatnya tidak mudah menyerah, ya pantang menyerah dan bisa bangkit dari kegagalan. Bahkan kegagalan itu bukanlah hal yang menjatuhkan dia, tapi melainkan sebagai batu loncatan dia. Lalu memiliki banyak ide dan kreativitas. Orang-orang yang bekerja sesuai passion biasanya memiliki ide dan kreativitas yang cemerlang. Itulah mengapa seorang penyanyi ataupun yang ahli dalam bidang musik itu selalu bisa membuat suatu lagu-lagu yang baru dari setiap tahun ke tahunnya. Karena mereka memiliki ide dan kreativitas yang tinggi. Seperti itu. Lalu, orang yang bekerja passion itu pasti tingkat stresnya tinggi dong ya? Enggak, justru orang yang bekerja di passion itu tingkat stresnya rendah. Karena apa? Karena dia lebih menikmati proses kerja dia. Seperti itu. Karena dia bekerja enjoy. Tidak merasa dipaksa, tidak merasa bahwa dia harus melakukannya, melainkan dia memang menyukai hal tersebut. Seperti itu. Misalnya anak kecil, contohnya sederhana. Anak kecil kan sukanya bermain. Tapi kalau misalnya dia disuruh paksa belajar, anak kecil tersebut pasti dengan muka cemberut, ya harus terpaksa gitu. Makanya belajar dan belajarnya pun tidak maksimal. Seperti itu. Lalu lebih menghargai hasil yang diperoleh. Karena bagi orang yang mengerjakan bekerja sesuai passion, dia tidak memikirkan bahwa gaji itu adalah hal yang utama gitu. Dia lebih menghargai apapun hasil yang diterima selama kita bekerja itu dengan senang hati. Ya saya senang juga seperti itu. Lalu bekerja membuat lebih bahagia. Nah bagi orang yang bekerja sesuai passion, kalau tidak bekerja itu kurang indah lah hidupnya di hari itu, sehingga dia lebih memilih bekerja ketimbang liburan seperti itu. Maka dari sinilah passion bisa mendorong kita sebagai salah satu kunci dalam kesuksesan kita berkarir. Oke teman-teman semua, sekian dari presentasi dari saya. Stay healthy, stay safe, dan sampai jumpa.